jikalau ada matahari muncul di hari itu, jikalau ada matahari muncul di hari itu, lalu aku tidak bisa menambahi ilmu, maka ketahuilah hari itu bagiku tidak ada barakah. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari berlalu, satu hari berlalu dalam kehidupanku, kok ternyata di hari itu tidak ada masukan ilmu bagi diriku, maka ilmu hari itu bagiku kurang barokahnya. Setiap majlis itu pasti diingatkan oleh para mubaligh bahwa rata-rata umurnya umat ini antara 60 sampai pinten? Masih ngomong 700. Antara 60 sampai 70. Monggo jenengan bayangkan. Kita renungi. Singkat banget. Singkat banget, sangatlah sedikit sekali kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Tapi kalau kita mendapatkan barokah umur, mendapatkan apa? Sedikit tapi kelihatan kathah. Sedikit tapi kelihatan apa? Banyak. Itu kalau barokah. Jadi intinya kita mboten fokus masalah berapa tahun ya aku hidup di dunia, panjangkah aku umurku, ya itu penting. Tapi walaupun jenengan pikirake model nopo mawon, tapi kalau sudah ajal tiba berangkat nopo mboten? Berangkat jenengan celoke dokter model spesialis model nopo mawon mboten saged dokter memending ajal. Mboten wonten Pak. Pabrik nyetak pil memperpanjang umur, betul betul tidak ada dan tidak mungkin. Wala dongone kiai wala boten saged kullu nafsin dha'iqatul idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang kita pikirkan detik ini dan sampai hari-hari yang akan datang, bagaimana umur kita niki barokah. Itu yang perlu untuk kita pikirkan. Dan keberkahan ini para rawuh tidak mungkin akan mudah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang tahu bagaimana cari yang namanya barokah. Umur kita manfaat. Seakan-akan kita punya sekian ratus bahkan sekian ribu umur. Bagaimana caranya? Ikutilah apa yang telah dikerjakan dan diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua yang mana di dalam kekuasaan beliau saat itu menjadi khalifah itu sebutannya Sanatul Futuhat. Jadi tahun di mana Islam itu tersebar ke penjuru alam. Di zaman khalifah sinten Umar bin Khattab. Padahal beliau itu duduk standby di kota Madinah. Tapi beliau punya sistem dan cara bagaimana menggunakan akalnya untuk menyebarkan Islam, bagaimana menggunakan kekuatannya, bagaimana menggunakan hartanya, bagaimana menggunakan umurnya. Sampai malaikat Jibril itu sempat bertanya, maaf, Rasulullah sempat bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, dullani, tunjukkan kepada aku ala sawabi Umar bin Khattab, tunjukkan kepada aku berapa pahala dan ganjaran sahabatku Umar bin Khattab.
umurnya 63 tahun. 63 tahun. Berarti belum sampai 70 tahun, 63 tahun. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, "Lau kanatil biharu amdada wal asjaru aqlama wal awraqu qirtasa lama wasi'at fi kitabati thawabi Umar." Jikalau lautan ini ya Rasulullah berubah menjadi tinta dan pepohonan itu berubah menjadi pulpen, daun-daunan berubah menjadi kertas, enggak cukup digunakan nulis ganjarane sahabat Umar. Boten cekap, jenengan fahami makna boten cekap. Jangan kali kulo kalau ada seandainya satu cangkir tinta terus jenengan damel nulis tablet akbar tanggal pinten 18, tulis malih niku ngeten-ngeten nelasake kertas pinten wallahu alam. Itu baru secangkir isinya tinta. Danau yang ada di Gresik, danau apa nih? Dengan bayangkan kalau itu tinta, terus jenengan dia menulis berapa hari waktunya, terus capeknya terus hasilnya seperti apa. Lautan teng Indonesia mawon, lautan teng Indonesia, jangan bayangkan di atas tinta. Ini satu contoh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa umurnya sahabat Umar bin Khattab niki barokah. 63 tahun. Otomatis yang dinilai bukan sekedar sholat, bukan. Walaupun tetap dinilai pula puasanya, Qur'annya, ya, tapi ada sisi hal lain yang menjadi penglipatan ganda umurnya sahabat Umar bin Khattab karena ada amal tertentu. Apa itu? Dakwah menuju ke jalan Allah. Kenapa niku dakwah? Ajak orang untuk menuju kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dakwah menuju kebaikan itu banyak sistem dan cara-caranya dengan sesuai kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dakwanya model kaya sing ngomong ngoceh mawon. Napa? Ngoceh. Bagiannya cuma mik mawon. Ada yang dakwahnya mboten berbicara kados kula, napa? Share. Kados ngeten iki, share. Ada yang dakwahnya melalui napa? Pikiran. Bagaimana ya aku bisa membuat mushola ini tambah makmur? Pikiran toh. Dia tidak berbicara, dia tidak nge-share, cuma dari ide-ide yang ada disampaikan kepada takmir. Termasuk bisa enggak ya tabligh akbar mencapai 10.000? Tuh buat tertawa. Sakit Ustaz, cuma paniatin gede nih 10.000 ning di manggon. Niku Nabi pun dakwah. Ada yang dakwah dengan harta. Modalnya cuma ngapa? Transfer. Niku sedanten masuk kategori an-nafa' li ibadillah, memberikan manfaat kepada hambanya Allah. Al-khalqu kulluhum ayalullah fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Hambanya Allah, makhluknya Allah diibaratkan seperti keluarga Allah, kerabat Allah.
Maksudnya apa? Karena Allah Ta'ala yang memberikan makanan, minuman, rezeki. Dan di antara semua makhluk dari kalangan hamba Allah, ada yang paling dicintai oleh Allah. Siapa itu? Anfa'uhum li'iyalih. Orang yang punya uang tapi uangnya manfaat. Orang yang punya akal tapi akalnya manfaat. Orang punya kesehatan tapi kesehatannya manfaat. Orang punya umur tapi umurnya manfaat. Ini makna anfa'uhum la'iyallah. Orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada hamba-hambanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sisa umur kita monggo sareng-sareng kita hibahkan datang Allah. Gusti, kula hadiahkan umur kula datang panjenengan, jenengan paringono pitulung kersane umur kula kalih kersane umur kula niki menjadi umur ingkang barokah. Kalau kita sudah semacam itu, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan demi pertolongan untuk kita semuanya. Kalau kita tulus niat kita dan ikhlas dalam niat kita, akan dikasih oleh Allah Ta'ala pintu-pintu barokah. Gak tahu, mungkin bisa dari harta, mungkin bisa dari umur, mungkin bisa dari keturunan, mungkin bisa dari istri kita atau suami, ibu-ibu, atau apapun saja kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ra'aitu rajulan, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati ala syajaratin qata'aha an dhahri tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku pernah melihat di dalam surga ada orang masuk, penyebabnya karena dia menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan, karena takut menyakiti orang yang berjalan. Duri kok mboten salate, kok mboten puasane, kok mboten Qur'ane, kok mboten dikiri, walaupun itu semuanya jenis nopo amal. Tapi semuanya itu tadi yang saya sebutkan itu amal manfaat untuk diri kita. Gina benggih. Jenengan salat pahalane jenengan pek dhewe. Jenengan puasa nggih jenengan pahalane jenengan ambil sendiri. Tapi kalau duri ketika di tengah jalan, nggih, ini bisa menyakiti orang. Bisa membuat orang apa? Celaka. Akhirnya disingkirkan oleh orang tersebut, dijauhkan di tengah jalan sehingga hanya duri. Ulang yang mari, hanya duri. Dan hanya sejenak waktu mengambil duri menjadikan asbab turunnya rahmat sehingga orang tersebut meninggal dunia husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau waktu barokah. Ini kalau tenaga nopo barokah. Ini kalau amalan sing barokah. Satu duri bisa menyebabkan kaki niki nopo luka. Monggo jenengan naikkan kembali. Dan jenengan seandainya melalui majelis-majelis taklim ngeten niki jenengan keluar nggadai kerentek, yuk bagaimana menyelamatkan duri yang bisa menusuk hati. Bisa ya, duri yang bisa menusuk apa? Hati. Luwih loron dia biar sikil. Luwih loron hati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menyingkirkan duri-duri di tengah jalan sehingga orang mudah masuk ke masjid, masuk ke musola, derek majelis taklim, akhirnya hilang yang menghambat dirinya dari sifat malesnya ibadah,
sifat malesnya taat, sifat malesnya untuk ibadah dihilangkan. Kenapa? Karena datangnya rahmat yang datang dari Allah melalui perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan, amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Dari sinilah pintu kunci di mana sahabat Umar dengan umur 63 tahun tapi kados mengatakan gambarannya. Lalu Rasul tanya, wahai Jibril, ini pahalanya Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Bagaimana pahalanya Umar bin Khattab? Abu Bakar Siddiq. Dijawab, Umar bin Khattab asetnya Abu Bakar. Umar bin Khattab asetnya Abu. Faham mana aset? Nah, situ tulang tanah faham nih. Faham mana aset? Tabungan, celengan. Jadi Umar bin Khattab semua pahalanya yang tadi kita sebutkan itu karena musababnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arba. Dengan bayangkan bagaimana ganjaran Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo, mumpung masih ada umur yang pegang HP, yuk kita jadikan HP untuk lahan meraih barokah. Yang punya harta, jadikan harta untuk meraih lahan barokah, dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.